Bab 87. Kabar gembira di tengah ujian. Miftah tahu jika istrinya memang pendiam. Tetapi dari sorotan mata sudah paham jika Safira marah padanya. Miftah ngeri juga jika sampai Safira terus-terusan begini. Karena seulas senyuman istrinya memang sangat mahal. Safira, aku tadi hanya sebatas menyapa saja. Tidak ada maksud apa-apa, bujuk Miftah. Menyapa hanya butuh beberapa detik. Sekedar assalamualaikum. Hai, apa kabar? Sudah, gitu aja. Tapi kamu lama sekali, Mas. Sampai aku yang antrian panjang selesai pemeriksaan. Jawab Safira penuh penekanan. Lah aku kan sudah menjelaskan soal tadi. Aku sudah tidak mencintainya. Balas Miftah serius. Masih cinta atau tidak, itu adalah hak kamu. Tapi kamu yang merespon dia dengan baik, seolah memberi harapan jika masih ada celah baginya kembali. Jangan kamu kira, aku orang miskin dan tidak berpendidikan tinggi, mau saja dibodohin. Serga Safira. Miftah keder juga, sebab di balik diamnya sang istri, kalau sekali bicara, langsung sekakmat. Karena memang jarak antara rumah sakit dengan rumah Miftah dekat, cukup beberapa menit saja sudah sampai. Safira langsung saja keluar dari mobil dan menemui ayah mertuanya yang tengah duduk di kursi halaman rumah. Assalamualaikum, ucap Safira sopan. Waalaikumsalam, jawab Bintara. Ayah, ada hal penting yang mau aku bicarakan, ucap Safira. Ada apa? Tanya Bintara. Jangan di sini, ayah. Di ruang keluarga saja, balas Safira melirik ke arah suaminya. Miftah merasa terintimidasi. Dia sangat takut jika Safira mengadukan yang tidak-tidak pada ayahnya. Ayo kalau gitu masuk, ucap Bintara. Sesampainya di dalam rumah, Safira masih diam karena masih ada suaminya. Miftah yang tahu jika kehadirannya tidak diharapkan langsung naik ke tangga dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Ada apa Safira? Tanya Bintara tidak sabar. Ayah menginginkan cucu lelaki atau perempuan? Tanya Safira. Bintara yang awalnya agak lemas mulai bertenaga lagi. Sama saja. Memangnya tadi hasil dari USG bagaimana? Tanya Bintara balik. Safira dengan antusias membukakan amplop berwarna coklat dan menyerahkan foto hasil USG. Loh, kok ada dua? Tanya Bintara heran. Iya ayah, aku hamil sepasang anak kembar, jawab Safira. Apa? Pekik Bintara tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Anak kembar? Anak kembar, ayah nanti akan memiliki cucu lelaki dan perempuan sekaligus, sela Safira. Syukurlah, sudah lama sekali hidupku merasa sepi. Kalau mereka lahir, maka rumah ini akan ramai dan menyenangkan. Kamu jaga diri baik-baik ya. Pokoknya harus makan makanan yang sehat dan berpikiran positif terus. Jawab Bintara begitu bahagia. Iya ayah, jawab Safira. Safira begitu sayang pada ayah mertuanya. Dia sangat tahu di balik sikap tegas Bintara ada sorot kesepian. Dan terlebih lagi, Safira juga kekurangan kasih sayang dari sosok ayah.
sebab sudah meninggal. Safira sudah memutuskan untuk menjalani takdir yang telah diberikan, belajar bersyukur dan menikmati hidup dengan baik. Hanya saja, sekarang yang harus dia perjuangkan adalah suaminya sendiri. Karena dia sadar betul, jika Miftah sosok lelaki yang sukses, tampan, dan memiliki banyak mantan, pastinya tidak sedikit perempuan yang masih berusaha mengejar. Karena zaman sekarang tidak peduli apakah lelaki itu sudah beristri atau tidak. Karena pelakor hanya mengincar uang dan kesenangan semata. Di sisi lain, Miftah sedang ketar-ketir. Dia teramat penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Miftah kepada ayahnya. "Apa Safira ngadu soal Eva ya?" gumam Miftah. Tidak lama kemudian, ada panggilan masuk dari Yongki. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa, Yong? Bagaimana hasilnya? Anak kamu lelaki atau perempuan?" "Aku juga belum tahu hasilnya. Setelah pemeriksaan, Safira malah marah padaku." "Loh, memangnya kenapa?" "Aku tadi tanpa sengaja bertemu dengan Eva." Wah, kamu masih menyukainya. Jangan sampai kamu menjadi orang bodoh loh. Ingat, bagaimana perjuangan kamu untuk memiliki Safira." "Kamu bicara apa sih? Aku sudah berubah tahu. Aku ini lelaki yang bertanggung jawab dan setia. Lagian ya saat ini, aku khawatirkan jika Safira ngadu macam-macam pada ayah. Mereka sedang mengobrol berduaan saja." "Kamu kurang akal sih. Bawakan saja minuman dan cemilan untuk mereka. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi menguping. Lagian aku yakin Safira bukan tipe perempuan seperti itu." "Oke deh, thanks sarannya. Aku ke dapur dulu. Jangan lupa, kalau sudah tahu jenis kelaminnya anak kamu, langsung kabari aku ya. Indria dia sudah sangat penasaran." "Siap. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Miftah nyengir sendiri. Dia dengan semangat mengambilkan minuman segar dan cemilan untuk istri serta ayahnya. "Assalamualaikum," ucap Miftah kalem. "Waalaikumsalam," jawab Safira dan Bintara. "Kalian sedang mengobrol apa kok asik sekali?" tanya Miftah. Bintara saking bahagianya tidak bisa menjawab. Hanya ingin memeluk Miftah penuh sukacita. Akan tetapi, pada saat itu ponsel Miftah berbunyi lagi. Miftah mengira jika itu adalah Yongki. Tanpa melihat ponsel lebih teliti, langsung saja diterima. "Miftah, apakah istrimu marah? Maaf ya, semua gara-gara aku." Miftah melongo, sebab ayahnya sudah pasti bisa mendengar suara dari telepon dalam jarak sedekat itu. Bintara langsung mengambil alih ponsel Miftah. "Jangan berani-beraninya kamu mengganggu hidup Miftah lagi. Dia sudah punya istri dan hidupnya bahagia." "Om, tapi aku mencintai Miftah. Akan aku kembalikan semua uang yang pernah Om berikan padaku. Aku tidak butuh uang itu. Tapi jika kamu berani mengganggu Miftah, maka akan aku beri perhitungan." Bintara sangat marah. Sampai-sampai dia membanting ponsel Miftah dengan keras hingga pecah. "Sudah aku peringatkan jika dia itu gadis ular. Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Kalau dia adalah orang baik, maka dia tidak akan mau merusak rumah tangga orang lain. Orang seperti itu tidak pantas untuk kamu kenal dan berteman, karena hanya akan menjadi racun.
bentak Bintara. Iya ayah, aku akan segera membatalkan kerjasama dengan perusahaan tempat dia bekerja. Dan aku tidak akan dekat dengannya lagi, jawab Miftah menunduk. Kamu sudah mau menjadi ayah, jadi tanggung jawab kamu semakin besar. Miftah, jangan ulangi kesalahan apa yang pernah ayahmu ini lakukan. Kamu sendiri pasti sudah paham, balas Bintara berlalu pergi. Safira sampai ternganga. Ayah mertuanya jika marah sangat mengerikan. Tetapi di balik semua itu ada nasihat yang begitu berarti. Miftah memerah matanya. Dia langsung memeluk Safira dengan erat. Maukah kamu percaya padaku? Kenapa setiap kali aku bertekad untuk menjadi orang baik selalu saja ada ujian? Aku sungguh ingin menjadi suami yang tanggung jawab dan setia. Aku sama sekali tidak ada pikiran untuk selingkuh, bisik Miftah. Aku pegang janjimu. Sudah, jangan menangis lagi. Sebentar lagi kita akan memiliki 2 anak putra dan putri. Jadi hilangkan ego kita demi mereka, jawab Safira tersenyum riang. Apa? Anak kita kembar? Pekik Miftah. Safira hanya mengangguk mengiyakan. Miftah langsung melepaskan pelukan mesranya pada sang istri. Sini, berikan aku ponselmu. Aku mau menelpon Yongki. Pinta Miftah tidak sabar ingin segera pamer.